Terima kasih Tuhan. Kami ingat kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Ini pengucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Kami angkat suara kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, Yesus Kau tetap setia. Ku percaya janji-Mu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, oh pemulihan kami alami. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom MIC Church, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gedung tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa Dubai, dengan tinggi 828 meter, 163 lantai, berisi hampir 1000 apartemen, 160 kamar hotel, 37 lantai perkantoran. Ada mall terbesar di dunia dengan 57 lifts. Tapi tahukah saudara, sebetulnya gedung ini hanya berdiri di atas pasir. Tetapi kenapa begitu kuat? Karena frictional force atau gaya gesekan. Ternyata gesekan itu menjadi lem yang sangat kuat. Bahkan bukan hanya gedung tertinggi bisa berdiri, tetapi bisa tahan melewati badai pasir. Gaya gesekan seperti misalnya pisau bergesek dengan beras masuk ke dalam. Ternyata setelah dia masuk ke dalam, dia menjadi kuat, bisa mengangkat, kuat sekali. Ternyata sebilah pisau malah seakan menempel erat dengan wadah beras walau berat. Gesekan atau konflik tidak selalu menjadi hal yang buruk. Gesekan bisa mempererat atau membuat hubungan menjadi lebih dekat, asal kita hadapi konflik dengan cara yang tepat, dengan jawaban yang lemah lembut, meredakan marah. Jadi jangan menyerah kalau hidupmu ada drama dan konflik. Konflik yang sehat dapat membawa kepada hubungan yang sehat, asal kita atasi dengan cara yang sehat, yang melibatkan Tuhan. Kita belajar di beberapa minggu sebelumnya bahwa kita jangan lari dari proses. Bertahanlah dalam pencobaan, libatkan Tuhan untuk meluruskan jalanmu. Ketika bentuk pisau sudah jadi seperti pembahasan yang lalu, perlu ditajamkan dengan cara diasah. Nah, ada caranya untuk asah pisau. Ada alat bantu untuk membuat sudutnya tepat supaya benar jadi tajam, bukan merusak pisau. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Setiap hari bisa saja ada kemungkinan konflik dengan pasangan, keluarga atau teman. Tetapi kita mau pastikan konflik atau perbedaan pendapat yang ada, kita jadikan menajamkan diri kita, membuat kita lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih baik. Seperti orang biasanya mengasah pisau, maka ada sudut tertentu yang membuat gesekan itu menjadi mempertajam. Kalau salah caranya, yang ada gesekan bukannya mempertajam tetapi menghancurkan pisau, bikin cacat, rusak atau somplak. Posisi asah pisau tidak boleh salah, arahnya mesti benar, tujuannya jelas dan caranya nggak sembarangan. Mungkin bisa nonton khotbah-khotbah sebelumnya.
Kita dalam menangani konflik, belajar bahasa komunikasi yang sopan, lembut, terarah, bertujuan baik untuk mencari solusi. Sikapi orang di sekelilingmu dengan penuh kasih. Mereka itu adalah kesayangannya Tuhan. Kita mau belajar series kali ini cara sehat atasi konflik. Healthy ways to solve conflicts. Part yang kedua, part 2. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segera padamkan amarahmu. Jangan tunda-tunda. Kita tunggu supaya teman kita minta maaf sama kita. Jangan seperti itu. Atau kita tunggu sampai kita dibaik-baikin sama pasangan kita. Kan kita lagi ngambek. Nah, jangan begitu. Tapi sadarlah bahwa hubunganmu dengan keluargamu itu berharga. Hubunganmu dengan pasanganmu itu berharga. Hubungan pertemananmu itu berharga. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memecah belah hubungan yang Tuhan percayakan kepada kita, malah menjadi renggang. Kalau kita lama padamkan amarah kita, yang ada malah kita udah lupa tadi tuh marahnya karena apa ya. Tapi kalau kita coba selesaikan, komunikasikan dengan sopan dan dengan baik, maka lebih jelas titik awal permasalahannya kalau diselesaikan segera. Dan kalau kita tunda, maka sadarlah bahwa esok hari pun mungkin ada konflik berikutnya. Maka kalau kita nggak belajar untuk selesaikan hari demi hari, maka semuanya akan menumpuk dan jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Poin yang kedua, pastikan menjawab dengan lemah lembut. Nah, ketika ada konflik, pastikan menjawab dengan lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi ketika ada konflik, pastikan kita jawab, jangan diam saja. Berapa banyak dari kita kalau sedang konflik malah menghilang, kabur, matiin handphone, gak bisa dikontak. Atau tiba-tiba gak cek WhatsApp, gak cek grup WA. Kalau tidak menjawab, ya tidak meredakan. Malah bisa memperparah karena kurang komunikasi. Malah jadi celah untuk iblis bikin asumsi di kepala masing-masing. Kita harus belajar menjawab, tetapi jawaban yang lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa aslinya rak, yang artinya tender, delicate, soft. Bukan hanya bicara lembut, tetapi pengertian delicate itu very fine in texture or structure, of intricate workmanship or quality. Simpelnya jawabanmu harus lemah lembut dan juga berkualitas. Jadi bukan hanya terserah, ya udah, oke, ya udah kalau begitu. Aduh, aku tuh lagi males bahas deh. Ini bukan jawaban berkualitas. Mari kita baca firman Tuhan, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, poin yang ketiga yang kita mau belajar, jangan ditumpuk, tapi atasi dengan cara yang sehat. Do not stuffing it. Kalau ada konflik, jangan dicuekin, jangan didiemin, jangan bersikap kekanak-kanakan. Kita diemin 1-2 hari, yang ada dua-duanya malah kepahitan. Karena ada awalnya kemarahan tetapi didiamkan sehingga berakar dan bertumbuh, nanti malah berbuah menjadi kebencian dan kepahitan. Kita sudah belajar bahwa kita harus jawab dengan sopan, lemah lembut sehingga tidak memperparah konflik. Tetapi ada beberapa orang yang sulit untuk bicara sopan dan tak bisa bicara lemah lembut. Kita mungkin pernah saksikan ada teman atau pasangan atau keluarga yang kalau ngomong sama orang lain mungkin baik-baik aja. Tapi kalau bicara sama orang tertentu malah jadi sengit, nadanya tinggi dan tidak sopan. Nah, kenapa seakan-akan khusus untuk beberapa orang jatuhnya berantem lagi, marahan lagi, sengit lagi? Salah satunya karena sebetulnya orang itu sudah menyimpan dendam dan amarah dari kejadian yang lalu. Jadi sebelum ada konflik apapun, memang dalam hatinya dia sudah marah-marah. Misalnya, wah saya ingetin ya kamu ya, 1 aja salahnya, 2 aja, 3 kali aja kamu salah. Dihitungin, salah orang dihitungin, dikumpulin, dikoleksi. Tiba-tiba nggak ada hal besar, dia marah-marah hanya karena kesalahan kecil. Nah, ini kita mau belajar, jangan dipendam, jangan disimpan, tetapi belajar komunikasikan dengan baik setiap masalah yang ada. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 18 ayat 21.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Poin yang terakhir, yang keempat, jangan mempersulit memberi maaf dan pengampunan. Don't complicate forgiveness. Kita tahu kalau misal kita sebagai orang tua melihat anak kita nggak akur, pasti kita nggak suka. Nah, kita semua ciptaan Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tuhan nggak akan suka kalau sesama anak Tuhan saling benci, saling marah, saling tidak mengampuni. Otomatis ya hubungan kita sama Tuhan ya jadi kurang baik, karena kita bermusuhan sama anaknya. Tuhan kita musuhan sama Tuhan, kita musuhan sama kesayangannya Tuhan. Sedangkan Tuhan itu kasih, tapi kita tidak mengasihi. Tidak boleh seperti itu. Makanya kita mau belajar untuk atasi konflik dengan cara yang sehat. Bicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga marahnya reda. Tetapi bagi beberapa orang sulit untuk bicara lembut karena memang menyimpan, memendam marahnya. Nah, kenapa marahnya bisa disimpan? Karena memang tidak mengampuni atau sulit memaafkan. Nah, kita belajar di poin terakhir, maafkan. Ampuni. Don't complicate forgiveness. Jangan bikin sulit permintaan maaf. Itu hal yang mudah karena itu perintah Tuhan. Bukan untuk satu kesalahan orang, satu kali saja kita maafkan, tetapi 70 kali 7 kali. Sehingga bukan dendam, tapi sudah siap untuk kesalahan berikutnya. Ya, kesalahan berikutnya pun kita sudah memaafkan. Bahkan sebelum orangnya bilang minta maaf, kita udah maafkan. Karena itu kehendak Tuhan. Kalau kita sulit mengampuni, Matius 7 ayat 5 tertulis, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Kadang kita fokus cari kesalahan orang lain, sibuk kecewa sama orang lain, padahal faktanya setiap hari kita bisa bikin salah. Setiap hari kita bisa bikin kesalahan dan mengecewakan orang. Maka sebelum kita sibuk menuntut maaf dari orang dan menyimpan dendam kesalahan orang lain, sadarlah bahwa kita juga sering buat salah dan kita juga sering melukai hati orang lain, mengecewakan orang. Maka lepaskan pengampunan bagi orang itu. Jangan kau pendam amarahmu. Nanti kamu jadi gak bisa ramah sama orang, gak bisa sabar, gak bisa sopan dan lemah lembut. Akhirnya sulit untuk mengatasi konflik. Karena memang sebelum konflik terjadi saja sudah mau marah duluan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gaya gesekan seperti pisau bergesek dengan beras, ternyata sebilah pisau malah seakan menempel erat dengan wadah beras walau berat. Gesekan atau konflik tidak selalu menjadi hal yang buruk. Gesekan bisa mempererat atau membuat hubungan menjadi lebih dekat, asal kita hadapi konflik dengan cara yang tepat, dengan jawaban yang lemah lembut, meredakan marah. Jadi jangan menyerah kalau hidupmu ada drama dan konflik. Konflik yang sehat dapat membawa kepada hubungan yang sehat, asal kita atasi dengan cara yang sehat, yang melibatkan Tuhan. Kita sudah belajar cara atasi konflik. Pertama, segera padamkan amarahmu, jangan ditunda-tunda. Kedua, pastikan menjawab dengan lemah lembut. Kenapa kita nggak bisa memberi jawaban yang sopan dan lemah lembut? Karena kita sudah marah sebelumnya. Kita pendam, kita mendendam, dan kita tidak mengampuni. Yang ketiga, jangan ditumpuk, tetapi atasi dengan cara yang sehat. Yang keempat, yang terakhir, jangan mempersulit memberi maaf dan pengampunan. Don't complicate forgiveness. Ya, kita pun sering melukai orang dan mengecewakan orang, maka kita harus mengampuni mereka. Di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari bagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau mau rekonsiliasi komitmen hubunganmu kepada Tuhan, ulangi doa saya, minta Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan memampukanmu mengampuni orang dan memampukanmu atasi konflik di hidupmu. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya menerima Kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti, biskuit atau crackers, anggur, sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus name we pray, amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur, jus atau teh. Kita angkat tinggi sebagai penghormatan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Thank you for the blood. Ucapkan syukurmu. Oh, Yesus, kau tetap setia. Ku percaya janjimu, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan kami alami, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya percaya Tuhan memampukanmu, memberimu hikmat dan kemampuan untuk mengatasi konflik secara sehat, dan kita semua pasti alami janji Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.